Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kita jumpa lagi di Renungan edisi hari Selasa 14 Juli 2020. Bacaan untuk hari ini dari Gereja Toraja, dari Yeremia pasal 4 ayat 5-10. Yeremia pasal 4 ayat 5-10. Dan sebelum membacanya, saya mengajak kita berdoa. Terpuji nama Tuhan, kami mengagungkan Engkau untuk segala kebaikan-Mu. Kami akan membaca firman Tuhan, tolonglah kami ya Roh Kudus, agar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua. Peneguhan, koreksi, peringatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon ampun atas segala dosa kami. Amin. Yeremia 4 ayat 5-10. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem. Tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras. Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion. Cepat-cepatlah kamu mengungsi. Jangan tinggal diam. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Singa telah bangkit dari belukar, pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempatnya, untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing, tidak ada yang mendiaminya. Oleh karena itu lilitkanlah kain kabung, menangis dan merataplah, sebab murka Tuhan yang menyala-nyala tidak surut daripada kita. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, raja dan para pemuka akan kehilangan semangat, para imam akan tertegun, dan para nabi akan tercengang-cengang, sambil berkata, "Ah Tuhan Allah, sungguh Engkau telah sangat memperdayakan bangsa ini dan penduduk Yerusalem, dengan mengatakan damai kiranya ada padamu, padahal pedang telah mengancam nyawa kami." Amin. Dari bacaan ini Bapak Ibu Saudara, saya memberi tema perenungan, diperingati agar tidak binasa. Diperingati agar tidak binasa. Kadang-kadang peringatan atau pengingatan tidak terlalu dipedulikan. Akibatnya orang jadi malas lagi untuk memperingatkan kita. Padahal jika kita mendengar peringatan, maka yang untung adalah diri kita sendiri. Kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sama dengan orang Yehuda. Hampir 100 tahun sebelum orang-orang di kerajaan Yehuda atau Israel Selatan ditawan ke Babel, mereka sudah diperingatkan oleh Tuhan melalui nabi. Salah satu nabi yang diutus Tuhan memperingatkan mereka ialah Nabi Yeremia. Tuhan panjang sabar, tidak segera menghukum orang yang berontak kepadanya. Ia beri waktu bagi mereka untuk bertobat. Tuhan rindu menyelamatkan mereka. Maka ayat 14 berkata, "Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu?" Jika mereka tidak bertobat, maka Tuhan beri peringatan melalui Yeremia.
bahwa mereka akan diserang oleh bangsa dari utara, yaitu Babel, dan akan menawan mereka ke negerinya, termasuk raja dan pejabatnya, yaitu pemimpin bangsa, termasuk nabi dan imam, yaitu pemimpin agama, disebut di ayat 9. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, raja dan para pemuka akan kehilangan semangat, para imam akan tertegun, dan para nabi akan tercengang-cengang. Sayang sekali bahwa bangsa Israel tidak mendengar peringatan Tuhan melalui Yeremia. Mereka akhirnya ditaklukkan dan ditawan atau dibuang ke negeri Babel. Itu ada di 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 1. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Ayat 9. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel, dan sisa-sisa halayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar, kepala pasukan pengawal itu. Apa yang telah diperingatkan oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia sungguh-sungguh terjadi tidak sampai 100 tahun kemudian. Tuhan mengendalikan bangsa Babel untuk menghukum umatnya selama 70 tahun di sana. Kita pun diperingatkan oleh Tuhan agar bertobat dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Antara lain di Kisah Rasul 4 ayat 11 dan 12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ini karena orang Yahudi menolak dia. Orang Yahudi menyalibkan Yesus. Ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan selain di dalam Yesus. Jikalau tidak percaya, maka hukuman kekal di lautan api atau neraka akan menjadi hukuman terberat dan tanpa akhir. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Itu iblis. Tapi bukan hanya iblis yang dilemparkan ke situ dan disiksa siang malam selama-lamanya. Ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Orang yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan, anak domba, kitab kehidupan Yesus Kristus, dilemparkan ke dalam lautan api. Di sana dia bersama iblis, disiksa siang malam selama-lamanya. Maka jangan sampai menyesal Bapak Ibu Saudara. Jika saudara sudah ada di sana, maka akan selamanya ada di sana.
Karena itu, gunakanlah sisa hidup yang singkat ini. Karena kita tidak tahu, mungkin besok kita mati dan tinggal menanti kedatangan Kristus menghakimi semua umat manusia. Tuhan merindukan kita selamat. Karena itu bertobatlah dan akuilah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Soli Deo Gloria. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan. Kiranya selalu banyak peringatan bagi kami, terutama untuk bertobat, meninggalkan dosa kami dan datang percaya di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus segala dosa kami dipikulnya di kayu salib. Ia telah mati namun telah bangkit. Demikian setiap orang percaya akan mati namun bangkit, memperoleh hidup kekal. Peringatilah kami terus menerus ya Tuhan dengan hamba-hamba-Mu, dengan firman-Mu yang tertulis, dengan pimpinan Roh Kudus. Berkati negara kami, bangsa kami, pemerintah kami. Berkati dokter, berkati para ahli untuk sepakat menemukan bagaimana cara menghentikan wabah virus corona. Berkati semua pasien COVID-19, juga pasien-pasien yang lain, kondisi sakit yang berbeda di mana saja. Berkati orang-orang yang berduka cita, hibur dan kuatkan. Orang-orang yang berulang tahun makin bersyukur kepadamu. Berkati orang-orang miskin berkekurangan. Kasihani mereka dan ajar setiap orang peduli berbagi kasih kepada sesama. Kasihani masing-masing kami dalam pekerjaan kami, usaha, tanggung jawab, keluarga, pergumulan, atau rencana-rencana kami. Terpujilah Tuhan Allah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, renungan kita untuk hari Selasa 14 Juli 2020. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.